Bagi sobat semua yang ingin mempelajari teori sosiologi pada periode klasik dengan lebih dalam lagi, sebenarnya ada buku yang lain yang nanti akan bisa menjelaskan pada perspektif yang jauh lebih dalam, lebih deep misalnya. Buku tersebut adalah berjudul Realitas Sosial. Nah, buku ini sebenarnya masuk dalam kelompok, kalau di tulisan yang terdapat pada cover buku ini adalah masuk seri filsafat Atmajaya. Jadi buku ini diterbitkan di Atmajaya, di sebuah perguruan tinggi swasta di Indonesia. Nah, masuk kelompoknya adalah kelompok filsafat, tetapi dengan judul Realitas Sosial. Isi buku ini adalah tentang pemikiran-pemikiran bagian awal sebelum konsep-konsep sosial menjadi sebuah ilmu yang disebut sebagai sosiologi. Saya menggunakan buku ini ketika saya kuliah S1 dulu di UGM, dan ini adalah buku yang saya beli ketika saya berkuliah di Yogyakarta pada rentang tahun 97 sampai 2002. Dan saya masih ingat ini harganya waktu itu masih 7.500 loh. Ini masih ada bandrolnya. Saya beli di ada sebuah toko yang sangat terkenal di situ, namanya Sosial Agensi. Mungkin bagi teman-teman yang pernah ke Jogja bisa berkunjung ke situ. Bukunya berjudul Realitas Sosial, Refleksi Filsafat Sosial atau Hubungan Individu Masyarakat dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi. Jadi tidak secara langsung dia menegaskan buku ini adalah buku sosiologi, tetapi ada basic-basic atau dasar-dasar yang menjelaskan tahapan pertama ketika pemikiran tersebut merupakan sebuah filsafat sosial, lalu kemudian menjadi landasan pada kajian-kajian dalam ilmu yang dipelajari dalam sosiologi. Nah, buku ini disusun berdasarkan pada tokoh juga. Misalnya ini dibagi menjadi sekitar ada 7 bab. Di bagian awalnya menjelaskan tentang konsep-konsep awal bagaimana sebuah filsafat sosial atau kajian-kajian tentang kehidupan individu dan masyarakat dikaji pada periode awal. Lalu pada bab kedua sudah mulai terbentuk beberapa konsepsi teoritis yang mendekati pada apa yang kemudian disebut sebagai teori sosiologi. Maka pada bab kedua misalnya ini ada satu subjudul tentang Auguste Comte yang di situ menjelaskan tentang biografi, tentang konsep kunci seperti positivisme, lalu kemudian ada hukum evolusi, kemudian ada dinamika proses evolusi akal budi dan lain-lain. Nah, buku ini karena dia masuk dalam dinamakan sebagai seri filsafat, beberapa terminologi yang digunakan di sini juga sangat dekat dengan istilah-istilah yang ada dalam filsafat. Misalnya saya ambil contoh penyebutan konsep dalam pemikiran Auguste Comte itu menggunakan istilah misalnya dinamika proses evolusi akal budi. Yang ini adalah bahasa yang sangat lama sebenarnya. Kalau dalam bahasa sekarang misalnya evolusi pemikiran manusia, begitu ya. Tapi ini masih menggunakan istilah-istilah yang dekat dengan terminologi dalam filsafat. Nah, ini sebenarnya di satu sisi kalau digunakan secara langsung oleh mereka yang belajar sosiologi pada level awal, mungkin beberapa terminologi atau istilahnya masih agak membingungkan karena dia menggunakan istilah-istilah yang dekat dengan filsafat. Tetapi kalau sobat semua sudah pernah membaca buku teori sosiologi yang lain, misalnya seperti buku Doyle Paul Johnson ini, yang lebih menggunakan istilah atau kata-kata dalam pendekatan sosiologi, maka buku ini akan sangat membantu untuk mendapatkan pemahaman yang jauh lebih dalam sampai pada periode-periode awal bagaimana konsep-konsep sosiologi terbentuk dalam diskusi, dalam kajian-kajian yang awalnya berada dalam filsafat sosial. Nah, yang perlu teman-teman ingat bahwa tahapan perkembangan ilmu yang kemudian kita sebut sebagai sosiologi awalnya adalah dari filsafat sosial, lalu kemudian terbentuk menjadi sebuah ilmu atau disiplin yang mandiri namanya sosiologi. Tentu ada beberapa perbedaan di situ. Nah, di bagian yang lain kita juga akan menemukan pembahasan-pembahasan teori-teori yang lain, seperti misalnya dari Vilfredo Pareto, lalu kemudian ada John Simmel, ada Veblen, kemudian ada Durkheim juga. Nah, kelebihan dari buku ini jadi tidak hanya membahas beberapa tokoh yang populer dalam buku-buku sosiologi. Di sini misalnya ada kajian, ada pembahasan tentang Darwinisme sosial, yang itu tentu saja mungkin
tidak dibahas secara khusus di beberapa buku penting, beberapa buku ajar yang ada di sosiologi. Termasuk juga misalnya tentang ada filsafat John Dewey. Ini juga dibahas di buku ini karena nanti akan menjadi dasar awal dari mempelajari sosiologi. Nah, yang menarik dari buku ini juga ada satu bagian dalam setiap pembahasannya berisi tentang kritik atau evaluasi atau catatan terhadap teori-teori yang dikemukakan oleh tokoh tersebut. Dengan demikian, kalau sobat semua membaca buku ini nanti akan memberikan kedalaman pada pemahaman kita tentang teori-teori sosiologi yang jauh lebih tajam dibanding kalau misalnya langsung kita membahas pada teori-teori sosiologi yang secara utuh. Nah, buku ini mungkin karena sudah sangat lama, ini terbitnya tahun edisi yang saya beli ada tahun 93. Tapi mungkin karena buku ini sangat bagus sekali, sobat semua masih bisa membeli di beberapa toko buku, terutama yang tergabung dalam grup Gramedia, karena ini adalah diterbitkan oleh Gramedia. Saya kira di toko-toko buku sekarang masih bisa dipesan yang ini. Ini adalah salah satu buku yang saya rekomendasi untuk bisa memahami kajian teori sosiologi dengan lebih mendalam lagi. Selamat membaca.